sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda. New Life. Ya, pemirsa, gimana kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana acara New Life pada malam hari ini. Ya, mungkin di depan tadi ada cuplikan iklan, mungkin Anda tadi dikatakan Anda mengalami stres, Anda mengalami seorang diri. Ya, mungkin Anda juga ini ya, depresi, Ya. Anda merasa begitu banyak beban yang Anda pikul dan merasa tidak ada jalan keluarnya. Ya, ataupun masalah selalu datang dalam kehidupan kita. Selama kita hidup memang masalah selalu ada ya Anda ya. Tapi jangan biarkan masalah itu menghancurkan kehidupan Anda. Mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami kebingungan, Anda sedang mengalami kebimbangan. Anda tidak tahu apa yang Anda harus lakukan untuk mencapai tujuan kehidupan Anda. Ya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini karena siaran ini memang ada untuk Anda. Ya pemirsa, maka dari itu jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya pemirsa, kami mau ingatkan kepada Anda bahwa siaran New Life pada malam hari ini kami kemas secara interaktif atau secara langsung, di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan menceritakan apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini. Baik itu masalah pekerjaan, rumah tangga, keluarga, ekonomi, atau masalah apapun, dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya pemirsa, jangan ragu-ragu, Anda bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS. Anda bisa curhat, Anda bisa bertanya-tanya tentang permasalahan yang Anda alami. Sebelumnya kami katakan semua SMS yang masuk kepada kami jamin kerahasiaannya. Jadi jangan ragu-ragu, segera ambil handphone, Anda bisa menceritakan apapun permasalahan yang Anda alami saat ini dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, malam hari ini tema kita sangat gaul sekali, Ana. Apa ya? Karena lagi ngetren ini di luar sana. Oh. Ya, malam ini kita akan mengangkat tema tentang Galau. nggak boleh galau. Nah, Oh, kenapa? kita mau siaran ini. Itu kan temanya Oh, galau. temanya galau. Ya pemirsa, malam hari ini temanya galau. Kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa yang ada di rumah. Ya, jadi pemirsa, bila malam ini Anda galau, saya juga galau nih. Jadi biar kita nggak galau, kita tanya narasumber yang sudah tidak asing lagi. Ya, kita sapa narasumber kita. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam pemirsa. Ya, gimana kabarnya nih? Tentu saja luar biasa, dahsyat, mantap. Oh, saya pikir gimana kabarnya galau. Luar biasa, dahsyat, mantap ya. Galau. Oh, anti galau ya. Udah ditolak galau. Galau itu kan keputusan. Mau galau atau enggak kan keputusan. Kita memutuskan untuk tidak galau. Tetap semangat ya. Iya, betul sekali. Sekarang lagi ngetren ini di luar sana dan kita mengangkat tema yang spesial, galau. Kenapa tema ini diangkat, Mbak Susilo? Karena begini, kalau kita bicara realita hidup sesungguhnya, ada kata galau ini seringkali muncul dalam hidup kita dan dia tidak pernah diundang. Dia nggak pernah diundang, tiba-tiba saja kita mengalami kegalauan, kita mengalami crowded dalam pikiran kita, mengalami kekacauan, mengalami kebingungan, mengalami kegelisahan, dan kita tidak tahu kita harus berbuat apa menghadapi kegalauan ini. Nah, makanya kenapa malam hari ini secara spesial kami angkat tema tentang galau, supaya apa? Kita pada saat galau, minimal kita tahu apa yang harus kita lakukan bersama. Iya. Jadi galau itu datangnya tidak diundang, Ya. perginya juga tidak diantar. Dia itu jai langkung. Kirain Bukan galau. galau. Anda galau ini kayaknya malam hari ini. Kelihatannya dulu biasa main jelangkung, kelihatannya jelangkung. Ya, Ya. jadi kenapa ya seseorang kok bisa galau? Nah, silakan yang biasa tukang galau, tukang galau. Ya sebenarnya kenapa sih orang bisa galau? Orang bisa
galau itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena dia tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik, dan tentu saja juga hal itu disebabkan oleh karena dia tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Jadi ketika seseorang tidak mengenal Tuhan dan juga tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik, maka akan timbul kekacauan di dalam hatinya. Karena dia tidak tahu siapa dia dan apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan ini. Akhirnya yang ada adalah kebingungan. Dia nggak tahu harus berbuat apa yang harus dia lakukan. Kira-kira seperti itu. Bukan hanya itu, orang yang tidak mempunyai tujuan hidup, otomatis dia akan mengalami kesalahan dalam mengatur prioritas dalam hidupnya. Dia nggak ngerti hidupnya ini dia ingin mencapai apa. Jadi akhirnya mengalami kebingungan, dia gelisah, depresi dan segala macam. Contohnya sederhana. Orang yang putus cinta misalkan, kenapa dia langsung galau gitu kan ya? Karena dia mulai kehilangan arah. Orang yang kena PHK, dia langsung galau. Kenapa? Karena dia nggak ngerti tujuan hidup. Dia tidak mengerti bahwa betapa berharganya hidupnya. Dia tidak mengerti bahwa di dalam dirinya ada potensi-potensi yang sangat luar biasa yang bisa membawa mereka kepada kesuksesan. Kalau kita tidak bisa mengenal diri kita seperti yang Budita tadi katakan, pasti kegalauan akan muncul, kesedihan, kebingungan gitu ya. Sebagian orang malah putus asa. Kenapa? Karena mereka salah mengenal dirinya sendiri. Makanya orang putus cinta langsung makan nggak mau, kerja nggak mau. Itu kesalahan dalam mengenal, dalam memiliki nilai-nilai hidup. Apalagi kalau kita lihat nilai-nilai masyarakat di sekitar kita, Bu. Masyarakat di sekitar kita punya nilai-nilai yang seringkali memunculkan kegalauan dan seringkali kita berpikir kegalauan itu sesuatu yang normal, yang bisa dinikmati gitu ya, karena kekhawatiran. Tapi sangat berbahaya sebenarnya kalau kita menikmati kegalauan. Ya, kita mencontoh, kita definisikan galau di dalam kamus bahasa Indonesia. Itu galau itu artinya kekacauan di dalam pikiran kita. Yang mengakibatkan kegelisahan. Yang mengakibatkan kegelisahan, kesedihan, depresi gitu ya. Nah, karena kekacauan di dalam pikiran kita, akhirnya namanya kacau. Berarti kita mengalami kebingungan demi kebingungan. Kita punya masalah, tapi kita nggak tahu harus berbuat apa. Nah, di sana kegalauan itu kalau dibiarkan, kekacauan dalam pikiran kita ini dibiarkan, kesalahan dalam prioritas dibiarkan, maka akan sangat berbahaya. Contoh sederhana, ada seorang yang salah menilai dirinya. Dia takut kehilangan pacar. Akibatnya apa? Dia punya ban serep. Pacarnya 2 misalkan, atau 3 gitu kan ya. Karena dia berpikir sederhana, ya kalau hilang 1, gugur 1 masih ada 2, kan gitu. Nah, ini kan sangat berbahaya kalau nilai-nilai ini kita pegang terus, apalagi masuk dalam pernikahan. Istrinya juga punya cadangan, wah bahaya sekali kalau sampai seperti itu. Makanya kegalauan ini harus dibereskan dengan nilai-nilai yang benar. Ya. Saat ini kan itu bahasa sangat ngetren sekali ya, karena nggak kalangan umum, pemuda ataupun orang tua, karena sering mendengarkan galau menjadi tren. Nah itu kalau nggak ngomong galau rasanya nggak gaul. Nah ini gimana Mbak Susilo? Saya ada kuper sih. Ya sebenarnya kita mau jadi galau atau tidak itu balik lagi seperti yang tadi Pak Susilo sempat sampaikan gitu ya, itu adalah pilihan. Apakah kita mau membiarkan hidup kita galau di tengah-tengah suasana hati yang tidak menentu dan tidak ada damai sejahtera, tetapi ikut ngetren, ataukah kita lebih memilih oke deh, lebih baik aku dibilang kuno sama orang-orang di sekeliling aku mungkin gitu ya, tetapi yang jelas di dalam sini ada damai, ada ketenangan, ada kebahagiaan gitu. Nah itu pilihan ada di tangan kita, apakah mau ikut tren-trenan saja, mau ikut orang-orang yang rame saat ini lagi heboh-heboh gitu ya, kalau nggak galau katanya nggak keren, kalau mau ikut ya silahkan, pilihan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau kami mengambil keputusan untuk anti galau. Nah berarti kamu nggak boleh galau nah. Bingung ya Anda? Semakin galau. Iya jadi gimana nggak galau, kan keadaan di sekitar nggak menentu ya. Misalnya nih Anu nih udah dandan cantik-cantik gitu, terus pergi ke mall lebih banyak yang lebih cantik, jadi cemburu, kok bisa ya cewek-cewek itu lebih cantik dari Anu gitu kan, jadi Anunya jadi galau kayak gitu. Jadi cemburu. Gitu. Jadi curhat nih ceritanya. Ternyata begitu ya. Prihatin saya prihatin. Oke, makanya kalau kita berbicara seperti pertanyaan Anda tadi, itu kan problem dalam mengenali diri sendiri. Benar. Yang tadi kan, kenapa kita harus nggak percaya diri sih? Betul. Padahal Tuhan menciptakan kita tuh pasangan-pasangan, mau orang secantik apapun. Kalau saya biasanya bercanda sama teman-teman, cari istri itu jangan yang paling cantik. Mereka kaget, kenapa? Banyak saingannya soalnya. Saya bilang godaannya besar. Saya bercandanya seperti gitu.
Setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu sangat spesial. Betul. Saya sangat percaya di sana. Ya. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan dengan kapasitas dan kemampuan untuk sukses dan kelebihan-kelebihan yang sangat spesial. Nah, masalahnya adalah kita suka membandingkan diri kita dan orang lain. Kita tidak menemukan potensi dalam diri kita, akibatnya kita galau. Kenapa ya kok aku nggak bisa jadi orang kaya seperti itu? Kenapa kok aku tidak seganteng itu? Kenapa kok aku tidak secantik itu? Padahal di dalam diri kita punya kelebihan, contohnya karakter yang begitu kuat, kejujuran, ketulusan, kepolosan yang sudah Tuhan beri dalam hati kita. Itu nilai yang sangat luar biasa kasih. Bahkan seorang penulis berkata begini, sekalipun seseorang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang hebat di dalam hidupnya, jika dia tidak memiliki kasih, maka dia nggak akan bisa jadi sukses. Ya. Tapi sekalipun kemampuan dan skillnya sangat terbatas, tapi jika di dalam hatinya penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, maka dia bisa menjadi sukses. Tentunya cintanya cinta yang benar ya, nggak cinta lihat lawan jenis, cinta bukan itu bukan cinta. Tapi kalau ada kasih yang melimpah dalam hati kita, itu potensi yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Jadi kesalahan dalam menilai diri itu penyebab utama kenapa orang menjadi galau. Contoh lagi, orang mau lamaran kerja, belum mandi wawancara sudah deg, sudah ketakutan gitu kan ya, agak aneh. Memang loh kalau ketakutannya itu normal sih nggak ada masalah, tapi ketakutannya itu membuat dia gelisah, bolak-balik ke toilet, kemudian ganggu sana sini gitu kan ya. Kegalauannya itu membuat dia bereaksi salah, berarti ada yang salah dalam dirinya. Kan kalau wawancara bekerja kan sebenarnya sederhana. Wawancara bekerja itu kan sebenarnya negosiasi. Saya punya kemampuan, misalkan Bu Dita adalah pimpinan perusahaan, saya datang kepada dia, Bu, saya punya kemampuan A. Ibu berani bayar saya berapa? Sebenarnya kan cuma gitu saja kan? Bukan berarti kalau saya ditolak kerja berarti saya terhina. Enggak. Bisa saja yang dicari kemampuannya B. Saya nggak diterima, oh no problem. Tapi saya sadar saya punya kemampuan A misalkan, ya. Begitu. Karena masing-masing kita diciptakan secara sungguh-sungguh unik. Ya. Dan anehnya nggak ada satupun dari kita nih yang bisa benar-benar seragam dalam segala hal. Jadi kecantikan atau ketidakcantikan itu sebenarnya sangat relatif. Betul. Seperti yang tadi Pak Susilo sempat katakan juga, masing-masing orang punya